Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala khairi khalqihi Muhammad ibn Abdullah alaihi wa ala ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi atamma salam. Wa ba'd. Ikhwani fi din azzakumullah. Pada pertemuan yang sudah lewat, kita telah menyampaikan pelajaran dan hikmah di balik corona yang kelima adalah bahwa semua musibah dan malapetaka yang menimpa kita itu adalah akibat daripada ulah kita. Yang keenam adalah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah yang maha latif, yang maha lemah lembut terhadap hamba-hambanya. Ikhwani fi din azakumullah, ketika musibah bertubi-tubi silih berganti menimpa kita, ketika malapetaka terus-menerus berdatangan dari gempa bumi, dari banjir bandang, kemudian gempa bumi, kemudian banjir bandang, kemudian terjadinya gerhana matahari, gerhana bulan terus-menerus berturut-turut, dan kini musibah baru menimpa, bala yang baru yang menimpa kita, yaitu wabah corona. Ikhwani fiddin azakumullah, ketika bencana, ketika malapetaka bertubi-tubi mendatangi kita, menimpa kita, yakinlah bahwa di sana akan nampak sifat Allah yang maha lemah lembut kepada hamba-hambanya yang beriman. Ikhwani fid din azzakumullah, sifat Allah yang maha lemah lembut kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadanya akan nampak dalam bentuk Allah Subhanahu wa taala meringankan kepada mereka beban atau beratnya musibah ini. Allah Subhanahu wa taala akan menjaga mereka dari kejelekan-kejelekan. Allah Subhanahu wa taala mengambil dari orang-orang di sekitarnya harta bendanya, bahkan jiwa raga melayang. Demikian juga orang-orang beriman, hartanya habis, jiwa raga juga melayang, keluarga meninggal, rumah roboh, dan yang lain-lainnya. Namun Allah Subhanahu wa taala masih sisakan untuknya sesuatu yang sangat berharga di dunia itu, yaitu iman. Banyak orang ketika ditimpa oleh musibah, ditimpa oleh bencana, hartanya melayang, keluarganya meninggal, rumah roboh, demikian juga iman ikut hilang. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Akan tetapi Allah yang maha lemah lembut terhadap hamba-hambanya yang beriman, Allah meskipun mengambil dari mereka segala-galanya, karena yang diambil itu adalah milik Allah, maka Allah mengambilnya, namun Allah Subhanahu wa taala sisakan untuk mereka iman itu. Ikhwani fid din azakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan mereka kesabaran, di mana Allah Subhanahu wa taala tidak memberikannya kepada orang-orang lain. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka rasa ridha terhadap semua ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Di mana hal ini Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kepada orang-orang yang tidak beriman dan orang-orang yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din a'azzakumullah, bisa kita bayangkan jika kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala yang maha lemah lembut, yang maha pengasih, yang maha penyayang, niscaya ketika kita mendapatkan musibah dan malapetaka, niscaya hati kita ini akan penuh dengan rasa takut, penuh dengan rasa kecewa, penuh dengan rasa sedih. Maka karena semua perasaan ini numpuk di dalam hatinya, maka dia akan mencari hiburan. Dia akan mencari sesuatu yang dapat meringankan bebannya. Akhirnya dia akan mencari kepada selain Allah. Dia akan mencari ke kuburan, dia akan mencari ke batu dan yang lain-lainnya. Nas'alullah as-salamu wal afiyah. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, orang yang beriman,
orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga mereka meskipun mereka di dalam kesulitan. Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga keimanan mereka meskipun segala sesuatu sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din azzakumullah, Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullahu taala di dalam kitabnya Taysirul Karimur Rahman, beliau ketika mengomentari firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu latif, inna rabbi latifun lima yasha. Sesungguhnya Rabbku, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha lemah lembut terhadap apa yang Dia kehendaki. Beliau mengatakan, lemah lembut di sini artinya adalah yusilu birrahu wa ihsanahu ilal abdi min haitsu la yash'ur. Allah Subhanahu wa taala mengantarkan kepada hamba-hambanya kebaikan-kebaikannya dari jalan yang dia tidak duga-duga. Subhanallah. Ikhwani fiddin azakumullah, betapa banyaknya orang yang kita lihat ketika dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keluangan rezeki, keluangan kesehatan, dia lalai. Tapi ketika diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala musibah dan malapetaka, justru dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ini baik bagi orang yang beriman? Seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak berikan dia musibah, tidak berikan dia bencana, mungkin dia tidak akan dekat kepada Allah. Dia akan senantiasa lalai dan terus lalai sehingga kematian datang kepadanya dalam keadaan lalai. Dan ini merupakan kerugian yang sangat besar. Namun Allah Subhanahu wa taala yang maha lemah lembut, Allah Subhanahu wa taala mengambil darinya untuk diberikan. Allah diambil darinya hartanya, Allah mengambil rumahnya, Allah mengambil anak istrinya, namun Allah Subhanahu wa taala sisakan untuknya iman, dan itu adalah yang terbaik baginya. Kemudian kata Syekh, wa yusiluhu ilal manazil ar-rafi'ah min umurin yakrahuha. Allah Subhanahu wa taala akan mengantar hambanya, membawa hambanya, mengangkat hambanya ke tingkatan yang sangat tinggi dengan kejadian-kejadian dan perkara-perkara yang dia tidak sukai. Kematian dia tidak sukai, hartanya hilang dia tidak sukai, rumahnya roboh dia tidak sukai. Semua itu tidak disukai oleh dia. Akan tetapi dengan demikianlah Allah Subhanahu wa taala mengantarnya ke tingkat yang paling tinggi. Semoga ini bermanfaat, semoga bisa menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.